Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Wal Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Wal Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Ibtahu Al-An'am ayat wasnasyar Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa 112 Jadum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika dan begitu pula ja'alna menjadiku kata Allah likulli nabiyyin bagi setiap nabi aduan kepada musuh syayatinal insi yang berupa setan-setan dari manusia wal jin dan setan dari jin yuhi yang membisikkan siapa sebaduhum sebagiannya syayatin
ila ba'din kepada sebagian lain, yukhrufal qauli kepada indahnya kata-kata, guron karena untuk menipu, walasya'a dan jika menghendaki siapa berbuka Tuhanmu, ma fa'aluhu maka tidak akan melakukan seperti mereka kepada itu yuhi, ya. Fadarahum maka tinggalkanlah mereka, biarkanlah mereka, wama dan perkara yang berbuat kebohongan seperti mereka. Ayat ini sebagai peringatan daripada Allah, termasuk kepada para nabi-nabinya, bahwa Allah itu mengutus nabi untuk berdakwah. Tentu dalam berdakwah ini tidak mudah, banyak tantangan, banyak godaan, banyak hambatan, itu pasti. Makanya setiap nabi kata Allah, aku bikin musuh-musuh untuk para nabi. Musuh itu apa? Di antaranya adalah setan. Setan yang berupa setan manusia dan juga setan berupa setan jin. Apa maksudnya? Setan jin ini membisikkan kepada setan manusia, kepada kata-kata yang indah, yang manis. Untuk apa? Untuk menipu kepada manusia yang lainnya. Anak-anak sekalian, ini satu ayat yang berikan satu hiburan dari Allah, ya, kepada para nabinya, bahwa nabi itu jangan sedih, jangan gundah gulana kalau banyak yang menentang kepada dakwahnya. Jangan putus asa bahkan kalau ada yang menolak kepada dakwahnya. Karena apa? Sudah Allah ciptakan bahwa setiap nabi yang berdakwah itu punya godaan, punya gangguan dari dua kelompok setan. Satu setan yang kelompok jin, satu setan kelompok manusia. Ya. Sehingga dengan kelompok dua ini, maka gangguan nabi itu sangat berat sekali. Jadi jangan dianggap enteng nabi itu, ya. Berat. Misi ini misi yang sangat berat sekali. Maka nabi nggak ada yang leha-lehe, nggak ada. Semuanya berjuang dengan keras, semangat, tanpa menyerah. Karena misinya adalah berdakwah untuk membuat manusia itu nyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua godaan ini adalah saling bersinergi antara setan jin dan setan manusia. Di mana setan jin itu membisikkan kepada setan manusia kata-kata yang indah agar menolak kepada nabi-nabinya, kepada dakwahnya, agar membangkang, bahkan melawan. Ya, untuk itu maka setan ini adalah kerjasama. Nah, apa sih setan jin itu? Nah, setan yang beneran, nah, itu setan yang tidak kelihatan. Makanya ahli mengatakan bahwa jin, ya, itu golongan setan. Atau setan juga golongan jin, sebagian ulama. Tapi mengatakan bukan,
Jin bukan setan, gitu. Beda jenisnya. Nah, makanya pada ahli tafsir yang mengatakan bahwa jinnya setan atau sebaliknya, buktinya apa? Bahwa menurut mereka iblis itu namanya Abul Jan, itu bapaknya jin, itu iblis. Ke bawahnya itu turun menurun, itu semuanya jin. Tapi yang mengatakan bukan, beda, setan dengan itu beda. Tapi intinya semuanya adalah sebagai pengganggu kepada para nabi, termasuk kepada para ulama, para daiyah. Ya. Bedanya apa setan itu? Ya. Kalau setan jin, setan yang kayak belis itu, ya, curig gitu ya, itu gak kelihatan, nggak nampak, walaupun semuanya ada di tubuh kita masing-masing, nggak kelihatan. Di kuping ada setan, ya, di mata, di mulut, di hidung, di tangan, di kaki, semua ada setan situ yang terus menggoda kepada kita semua. Gak kelihatan. Memang aslinya memang gak kelihatan seperti itu, karena itu jismun latif, tidak bertubuh materi, maka gak ada, gak kelihatan. Kecuali kalau menampakkan diri berupa mayit, berupa apalagi misalkan kuntilanak, itu penampakan dari setan itu. Aslinya setan itu enggak kelihatan fisiknya, karena jismun latif, kayak angin tuh. Kamu raba itu angin, ada nggak diraba? Ada, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka setan itu mengganggunya sangat dahsyat. Kata Nabi, setan itu adalah yajri ala berantem kamajrod dam. Dia masuk ke tubuh itu seperti masuknya darah. Sel-sel darah bisa diganggu oleh setan itu. Guru hebatnya setan situ. Makanya nggak ada yang tidak diganggu oleh setan, nggak ada. Kecuali para nabi, itu pun diganggu juga, tapi nabi kuat dan bisa menangkalnya. Ya. Dengan demikian, satu jenis setan ini berbahaya, karena dia masuk kepada rongga badan kita tanpa kelihatan fisiknya. Mana ada anak-anak yang ngantuk itu setannya kelihatan? Enggak ada kan? Nah, yang berisik apa kelihatan setan tuh, setannya tuh enggak kelihatan kan? Enggak kelihatan. Tadi perempuan tuh berisik sebelum maghrib, itu setannya banyak tuh. Banyak setannya banyak tuh. Kelihatan enggak itu setannya? Enggak kelihatan itu. Ya, itulah setan jin. Tapi kata Malik Ibnu Dinar, sehebat-hebatnya setan jin itu lebih baik setan manusia. Setan manusia itu lebih bahaya. Apa kata Malik bin Dinar? Setan jin itu dibacain auzubillah lari. Betul enggak? Baca Al-Kursi lari. Setan manusia baca bismillah, oh dia bacanya Al-Kursi. Kenapa? Dia manusia bentuknya, tapi sudah dibisiki oleh setan. Itulah setan manusia. Yang ngomong bukan saya loh, Quran yang ngomong tuh. Jadi kalau ada orang berperilaku nggak benar, orang berperilaku jahat, itulah setan-setan manusia. Paham nih? Paham nih? Nah.
Itu kelihatan itu. Dan itu bisa baca Quran, bisa baca Al-Kursi, bisa baca Yasin, bisa. Makanya kata Malik bin Dinar, ya, kalau setan manusia itu dibacain ayat kursi nggak hilang, nggak lari, bahkan nantang bahkan, ya kan? Itulah bahayanya saya manusia. Ya. Tapi jangan dianggap enteng loh, kalau begitu setan jin enteng dong. Oh, bukan, sama-sama beratnya. Sama-sama beratnya. Karena kalau setan manusia itu dia menampakkan sebagai manusia biasa, tapi sudah dibisikkan oleh setan, yuhi ba'duhum ila ba'din. Ya, manusia bentuknya punya muka, punya kaki, tangan, tapi dapat bisikan dari setan jin, setan iblis merasuk kepada kamu, kepada orang-orang, sehingga dia berbuatnya tidak benar, berbuatnya maksiat. Itulah setan manusia namanya. Kira-kira nih saya tanya, di sini ada nggak? Di sini ada nggak kira-kira? Kalau gini insya Allah nggak ada nih, korat cenghar semua kan. Kalau ngantuk, itu ada setan itu gitu kan. Iya, ya. Kalau kabur, itu setan itu kan, ya kan gitu. Jadi inilah bahayanya setan manusia. Dia dengan kita bergaul biasa, ngobrol biasa, ya, makan bareng biasa, bahkan sekolah sekelas biasa. Tapi karena bisikan setan jin itu, sehingga dia ngikutin bisikan setan jin. Ya? Kata setan iblisnya, ayo kita kabur yuk. Nah, kata si pulanya, ayo udah kabur kita bareng-bareng. Ini semuanya setan-setan semua ini. Gitu ya. Kata setan iblisnya, oh mendingan pacaran dong, kan enak pacaran itu, nikmat, nyaman, ya kan, syahdu, ya kan. Ya. Ikutin dia bisikan setan. Itulah setan manusia. Gitu. Paham nih? Mau nggak kamu jadi setan manusia? Mau nggak? Tentu jangan mau. Jangan mau. Ya. Bahkan Al-Ghazali mengatakan bahwa orang itu bisa aman daripada godaan setan manusia. Ya, setan jin. Maaf. Lebih aman daripada godaan setan jin. Karena apa? Ada penangkalnya. Betul enggak? Ada penangkalnya. Zikir kepada Allah, nangkal setan iblis. Ya. Membaca wirid, membaca Quran, itu setan iblis bisa lari itu. Adzan pun bisa membuat setan kucar-kacir itu. Setan manusia, tapi dia bisa menggoda kita di dalam selimut kita itu. Itu namanya musuh dalam selimut. Itu. Maka hati-hati. Hati-hati. Ya. Ada istilah musang berbulu domba. Itu kan ya. Musang kelihatannya. Ya. Nah, domba kelihatannya, tapi ternyata musang. Si Adal kelihatannya Adal tuh. Mukanya ganteng, ya. Rambutnya keriting. Mana keriting, bukan keriting
jocong itu. Ya. Tapi kalau dia nggak benar, maka jadi setan manusia. Ini. Itu sebabnya maka para ulama itu sangat hati-hati. Ya. Maka kalau di setan iblis, Imam Ghazali mengatakan kun an syaitanil jinni aminan. Tapi kalau setan manusia, kata Al-Ghazali, wahdharhum. Nah gitu. Waspada. Waspada gitu. Maka banyak orang yang terbuai, yang tergoda oleh setan manusia. Akibat apa? Berteman. Pengaruh-pengaruh budaya. Pengaruh-pengaruh perilaku. Kita nggak terasa itu. Kita nggak terasa. Berapa banyak orang yang korban daripada gangguan teman, gangguan sahabat, nggak kehitung. Karena dia meyakini ini teman saya, masa teman akan menjerumuskan saya. Begitu. Padahal betul-betul menjerumuskan itu. Pengaruh itu datang dari setan manusia, itu banyak sekali itu. Pertemanan, persahabatan, dan lain-lainnya itu. Ya. Bahkan di rumah sendiri, rumah kamu misalkan, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada saudara. Kita mana tahu kalau saudara kamu itu udah kemasukan setan. Kita nggak tahu kan, membawa kamu jadi beringas, jadi seorang tua berani dan seterusnya. Kita nggak tahu itu. Itulah namanya yuhi ba'dhum ila ba'din. Sebelah kali gururo. Bahkan kata lebih mengatakan bahwa setan iblis itu ya, mendapat keuntungan daripada setan manusia. Dia nggak usah langsung menggoda, nggak usah langsung. Cukup misalkan kalau si Ahmad menggoda si Adel, ya, cukup Ahmad ditiupkan, kata setan iblisnya, Mat, tuh si Adel ganggu tuh, bawa perempuan ke rumahnya tuh. Kunci di kamar tuh, umpamanya gitu. Jadi setan jin ini mendapatkan keuntungan dari setan manusia. Ya, mendapat apa namanya itu? Ya, mendapat kenyamanan lah, karena satu bisa dibuat alat. Yang kedua, dia tidak merasa kalau ada setan mengganggu dia. Itu. Apalagi sekarang, zaman sekarang kekerasan tuh. Orang tua membunuh anak, sebaliknya. Itu setan manusia semua itu. Orang tua mencabuli anaknya, Masya Allah. Guru mencabuli muridnya, kiai mencabuli santrinya. Itulah bentuk-bentuk setan manusia, sayatinul insi namanya itu. Saya kadang-kadang itu merinding sekarang, kok ya Allah ya. Belum lama di Bandung tahun kemarin ya. Bulan kemarin di Banyuwangi ada kiai nyabulin santrinya. Bulan kemarin, minggu kemarin di Depok, Masya Allah, 4 guru 1 santri nyabulin santri.
Itulah setan manusia itu, hati-hati makanya. Guru bisa jadi setan, pengurus bisa jadi setan. Itu. Bahkan kiai sekalipun bisa jadi setan. Ya tentu setannya beda kan. Kalau setan mengganggu anak-anak masih kecil yang masih belum punya agama, setannya setan ecek-ecek lah gitu. Kalau setan yang mengganggu ustadz, kiai, setannya wah ini pimpinan setan misalkan gitu. Nah, itulah kerjasama yang solid antara setan iblis dan setan manusia. Paham nih, paham nggak? Maka hati-hati. Omongannya omongan manis, omongan indah, tapi ternyata adalah gururo, untuk menipu, Ini sudah dibuktikan ya oleh para pengamat-pengamat, oleh para ahli-ahli ya, bahwa yang namanya pengaruh teman, pengaruh sahabat dan seterusnya itu sangat berbahaya. Karena apa? Tidak terasa dia akan menularkan sifat jeleknya kepada teman yang lainnya. Dia tidak merasa kalau dia itu kemasukan setan, dibisiki oleh setan iblis, nggak terasa. Nah, inilah satu fakta yang harus kita sikapi bersama-sama sebagai santri, pelajar Islam, orang pesantren, harus bisa dibedakan dengan yang bukan santri. Jangan disamakan. Pergaulannya antara santri dengan bukan itu harus beda. Ya. Laki perempuan harus disiplin, nggak boleh ya kecipak-kecipik apa itu istilahnya. Ya, nggak boleh bersendaguro yang melampaui batas. Nggak boleh toel-toelan gitu ya. Nggak boleh indehoyan gitu. Kita santri harus berbeda dengan pelajar yang lain. Kalau disamakan ya bukan santri namanya. Itulah beratnya sebagai orang yang punya cap santri. Gitu. Mulia, iya mulia, cuman berat. Ya kalau orang mulia harus berat kan. Kalau nggak berat jangan mulia berarti. Ya. Makanya kalau ada mengatakan ya ulama Rasul Anbiya kan, ulama itu pewaris para nabi, santri pewaris ulama berarti kan. Ya berarti harus sesuai dengan ulama, dengan para kiai, para jengan, karena mereka pewaris para nabi, santri pewaris para ulama. Itu ke situ gitu. Dengan demikian maka hubungan antara setan iblis dengan setan manusia itu adalah sangat erat sekali. Karena setan manusia dibuat oleh setan iblis, dibuat alat. Kalau dia sudah mengganggu si A misalkan, tolong tuh si A kamu temenin ya, gitu. Bawa ke tempat yang mesum misalkan. Itu kan nggak terasa. Kalau dia adalah diperalat oleh setan iblis ini, nggak terasa. Nah, apa sih sekarang kuncinya agar kita jangan diperalat oleh setan iblis? Tentu hanya doa dan zikir kepada Allah. Banyak zikir kepada Allah,
istighfar kepada Allah, diperbanyak. Itulah sebagai tamengnya, perisainya. Kalau kita mau diganggu oleh setan, zikir, insya Allah setan lari. Kalau nggak lari, ya namanya bukan setan iblis, setan manusia berarti. Itu. Dan hati-hati, jangan mau dibuat alat oleh setan iblis. Jangan mau. Kalau ada yang bisikan-bisikan dari setan iblis kepada kamu, hal-hal yang negatif, jangan didengar. Tinggalkan. Iya kalau ngerti. Iya, kalau ngerti ikutin aja lah, enak kok gitu kan. Inilah sekalinya, maka untuk itu maka kita berharap ya, jangan sampai pertama kali diperalat oleh setan iblis atau setan jin. Kalau kita beralat, kita bertemannya setan jin. Ya, apa yang bisa untuk menangkalnya? Ya, tadi itu zikir kepada Allah, baca Quran, ya, sholat. Karena apa? Setan iblis itu tidak akan masuk pada orang yang hatinya itu ada ingat kepada Allah. Gak akan masuk. Itu janji Allah, janji Nabi itu, bahwa apapun godaan setan tidak akan masuk pada orang yang hatinya ingat kepada Allah. Untuk itu sihir, guna-guna, santet masuk manusia kapan? Malam hari, ketika orang dalam keadaan tidur, lupa kepada Allah. Itu nggak ada sihir masuk siang hari, nggak ada. Kenapa? Takut kalau siang hari orang lagi sholat, lagi zikir gitu. Kalau malam hari lagi tidur, wah ini malam hari serang nih, ya, santet, guna-guna masuk, sihir masuk, lagi tidur dia, hatinya itu dari kosong, dari kosong. Makanya kalau mau tidur baca doa tidur, minimal itu. Biar apa? Biar tidak masuk gangguan-gangguan yang sifatnya halus. Bila perlu baca Fatihah, baca Kulhu, baca An-Nas, baca Al-Falaq, ayat kursi. Doa tidur baru baca, insya Allah selamat. Pernah baca enggak kamu kalau mau tidur? Atau enggak sempat? Udah ngantuk enggak sempat kan? Insya Allah kalau mau tidur baca doa tidur, ditambah lagi doa dengan Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, insya Allah sihir, santet, guna-guna, bahkan pelet nggak akan masuk. Ada tameng soalnya, ya. Makanya dulu ketika rame-rame guna-guna, rame-rame santetnya itu, ya itu masuknya bukan di siang hari atau sore hari, malam. Sekarang masih ada di daerah tertentu yang masih pada hobi santet, masih ada. Di Bojong insya Allah nggak ada, di sana masih ada, ya, yang suka main-main dengan sihir, dengan santet, guna-guna, bahkan pelet, masih ada. Dan yakinlah itu bukan siang hari nyerangnya, tapi di malam hari. Itu. Paham nih? Paham nggak? Nah, makanya kalau pengen tidak masukkan santet, masukkan guna-guna, sihir, ya itu baca tadi
Kalau lagi baca Quran, lagi zikir, selawat, insya Allah nggak masuk. Ketika tidur, nah itu situ ya pikiran kan nggak normal nih, nggak bekerja, hati kosong, masuklah situ santet dan sejenisnya. Ya, paham? Sekali lagi kita berharap jangan sampai kita kemasukan yang namanya apa itu setan jin, apa setan manusia. Dua-duanya bahaya. Tapi yang paling bahaya lagi adalah setan manusia. Kenapa? Rupanya rupa manusia gitu ya. Bentuknya manusia tapi semuanya itu perilaku setan. Semoga kita akan Allah hindarkan. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Anak-anak sekalian, alhamdulillah penjengukan sudah berjalan 2 hari. Alhamdulillah. Semoga aman-aman saja. Minggu besok kelas berapa? Kelas 5/6. Loh, nggak bisa. Kelas 5 besok kan, sama kelas 4 lama besok datang. Kelas 6 mau nanti jangan overload nanti ya. Kelas 6 nanti minggu depan. Minggu depan lebaran, begitu banyak lagi, tunggu. Ya. Saya berharap ini sebagai satu obat rindu kepada orang tua ya. Karena kalau nggak dikasih obat rindu, ini libur kok nggak boleh jenguk ini ya. Kadang-kadang orang tua banyak yang kesel gitu ya. Mudah-mudahan sekarang orang tua sudah terhibur ya, amin ya. Yang kedua, minggu depan yang mestinya itu Sabtu lebaran hajinya, ternyata mundur sehari gitu. Jadi idnya hari Minggu, karena menurut pemantauan hilal tanggal 1 Idul Hijjah hari Jumat kemarin. Berarti Idul Adhanya hari Minggu, bukan hari Sabtu gitu ya. Maka yang mau korban, yang mau rame-rame, yang mau urunan ya dipersilahkan. Yang penting jangan mahal-mahal ya. Kalau mahal mendingan beli rendang di warung Padang gitu kan ya. Yang murah-murah aja. Berapa satu orang iurannya? Berapa? 10.000. Silakan. Nanti nyate bareng-bareng gitu. Tapi jangan licik kelas 6 itu. Yang bakarnya kelas 1, kelas 2, yang makan kelas 6. Jangan ya. Makan bareng-bareng, bakar bareng-bareng. Sehingga kalau sudah bakar bareng-bareng, jadi semuanya merasakan bareng-bareng gitu. Jangan ada yang licik. Nggak mau bakar dengan makan doang, jangan ya. Nggak boleh kelas yang mimpi nanti. Ayo bareng-bareng bakar kita. Habis bakar makan bareng-bareng. Itu nikmat rasanya itu. Ya, saya dulu ketika di pesantren ya, masak sendiri ya, nyuci beras sendiri, masak sayur sendiri, habis itu kan capek tuh. Langsung makan, ya Allah nikmatnya luar biasa. Ya. Dulu. Sekarang yang liwat sendiri jarang. Kenapa? Zaman modern gitu. Maunya instan semuanya gitu. Nggak mau ngeliwat di warung aja, cepet gitu ya. Itulah anak sekalian, maka mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Nanti kita masuk ajaran baru tanggal berapa? 18 Juli. Jadi minggu depan lagi anak baru kita akan datang tanggal 17 Juli. Mudah-mudahan kita semuanya menyambut dalam keadaan sehat dan bersukaria, berkumpul, bergabung dengan anak-anak baru yang akan datang tanggal
17 Juli. Ya. Besok anak 4 Kudama datang, ya, yang lanjutin, ya.